Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Agrosiana Universitas Diponegoro. Saya Muhammad Rizky Arya Pradana dari Fakultas Sains dan Matematika. Perkenalkan, saya Estalafi Julia Putri dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Zaira dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Agrosiana merupakan salah satu platform yang bergerak pada bidang teknologi pemasaran hasil pertanian, yang mana dasar dari berdirinya Agrosiana ini adalah dikarenakan adanya rantai pemasaran pada sektor pertanian yang masih bersifat konvensional. Hal tersebut diperparah dengan adanya permasalahan pada sektor pertanian, yaitu dengan adanya permainan harga oleh tengkulak. Oleh karena itu, Agrosiana hadir dengan membawa konsep dan metode 3-in-1 Smart Technology untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, menyebutkan bahwa 95% responden sangat antusias dengan keberadaan Agrosiana. Dan juga ke depannya Agrosiana akan terus memperbaharui dan meningkat versinya untuk memenuhi kebutuhan pengguna, dalam hal ini petani, dalam rangka memajukan pertanian Indonesia sekarang hingga nanti. Selanjutnya ada permasalahan pertanian, metode, dan penjelasan riset. Nah, ada banyak sekali permasalahan pertanian yang menjadi dasar dibuatnya aplikasi Agrosiana ini. Salah satunya ada maraknya permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak, sistem konvensional dalam pembayaran, dan belum familiarnya teknologi digital di bidang pertanian. Nah, dari permasalahan tersebut diperlukan terobosan yang efektif dengan menciptakan suatu teknologi digital. Nah, dan salah satunya dengan memanfaatkan artificial intelligence yang dapat digunakan untuk mempermudah hasil pemasaran dan digunakan untuk mengakselerasi proses jual beli pemasaran hasil pertanian. Nah, yang kedua ada blockchain digunakan untuk mengamankan transaksi jual beli dan mendapatkan data yang akurat. Ketiga ada data forecasting yang dapat digunakan untuk memprediksi harga di masa mendatang sehingga dapat digunakan untuk strategi pemasaran hasil pertanian. Nah, artificial intelligence ini menggunakan metode cache-based reasoning, blockchain menggunakan metode blockchain, data forecasting menggunakan metode trend moment. Nah, Penelitian yang kami lakukan menggunakan menghasilkan beberapa fitur metode yang penelitian. Yang pertama ada identifikasi, studi literatur, hasil penelitian terkait pengumpulan data, perancangan dan pengembangan sistem. menggunakan metode tren Selanjutnya ada untuk memprediksi hasil pemasaran, yang mana untuk memudahkan petani atau kelompok usaha untuk menyusun perencanaan pemasaran hasil pertanian. Konsep data forecasting pada Agrosiana dilakukan oleh pengguna. Kerangka berpikir pada Agrosiana ada 3. Yang pertama adalah sustainable change. Maksudnya adalah kegiatan yang diawali dari pembelajaran kasus dan diakhiri dengan pengembangan produk. Yang kedua adalah melihat peluang teknologi, yaitu mempelajari teknologi tren kekinian hingga tren teknologi pada masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah pengujian, evaluasi, dan penguatan jaringan. Adalah ini implementasi dari Agrosiana dan melakukan peningkatan, perluasan, promosi dari Agrosiana itu sendiri. Sedangkan dengan menggunakan SPSS sekitar 0,00 dan 0,01 yang merupakan nilai signifikansi, dan itu bisa dikatakan sangat berkurang. Selanjutnya adalah hasil penelitian terkait dengan jarak tempuh terdekat. Dengan kemudahan fitur yang ditampilkan pada Agrosiana Map mampu memudahkan pengguna untuk membeli komoditas hasil pertanian secara langsung dan tanpa disadari mampu menjaga ekosistem persaingan perdagangan secara sehat karena adanya rekomendasi. Penggunaan perhitungan jarak ini dilakukan dengan cara menginputkan lokasi keberadaan dan juga tujuan, kemudian sistem akan meresponnya dan menampilkan dalam bentuk informasi alamat secara detail. Kemudian hasil data analisis final menyatakan bahwa perhitungan jarak tempuh dan yang ditampilkan pada Agrosiana Map ini mampu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menemukan toko yang menjual barang sesuai dengan keinginannya.
Hasil penelitian pada bagian jual beli menunjukkan bahwasannya proses kerja sistem transaksi blockchain terdapat 5 tahapan. Mana 5 tahapan ini? Pertama adalah penggunaan blockchain, kemudian melakukan transaksinya, kemudian ada verifikasinya, kemudian data terhubung dan terkoneksi, dan yang terakhir adalah transaksi selesai dan semua data tersimpan di dalamnya. Hasil data analisis final dari penerapan blockchain di Agrosiana menunjukkan bahwa waktu recovery dan waktu untuk melakukan verifikasi keamanan sangatlah cepat, seperti pada tabel yang ada pada presentasi berikut ini, yang mana hasilnya verifikasi aman sangatlah oke dan respons time-nya kurang dari 1 detik. Proses kerja blockchain itu sendiri pada Agrosiana diawali dari induk sistem, kemudian dilanjutkan dengan proses transaksi sebagaimana prosesnya seperti yang telah dijelaskan. Kemudian seluruh datanya akan masuk ke dalam cloud computing, kemudian menyatu pada big data yang terintegrasi, dan akhirnya berakhir pada sistem induk besarnya. Hasil analisisnya adalah menunjukkan bahwa waktu response time-nya yang diberikan itu sangatlah cepat dan sangat singkat, yaitu kurang dari 1 detik, yang menunjukkan bahwa sistem teknologi blockchain ini mampu menghandle dan mengamankan seluruh transaksi yang sedang dilakukan, dan terdapat verifikasi keamanan tingkat tinggi. Berikutnya adalah hasil penelitian terkait dengan rekomendasi barang, mana rekomendasi barang juga terdapat 5 bagian tahapan di dalamnya, seperti menggunakan kecerdasan buatan, kemudian kita memperhatikan lalu lintas datanya, kita lakukan klasterisasi, dan akhirnya menampilkan rekomendasi barang. Itulah tahapan yang ada pada rekomendasi barang. Hasil analisis penelitian rekomendasi barang menyebutkan bahwa rekomendasi barang yang tertampil pada layar sangatlah sesuai dengan harapan dan data yang ada. Hasil penelitian Artificial Intelligence pada rekomendasi barang tertampil seperti pada layar dengan menggunakan klasifikasi yang ada dan dengan tahapan-tahapan yang ada. Survei merupakan salah satu poin penting yang sangat dibutuhkan oleh aplikasi Agrosiana guna mengetahui kelayakan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan aplikasi ini. Hasil data survei, sebelum hadirnya Agrosiana, petani menyatakan 80% petani membutuhkan aplikasi untuk menunjang keinginannya dan mencapai profit yang lebih besar. Kemudian, 20% petani lainnya lebih memilih konvensional karena diperkirakan akan lebih mudah. Bagi selain petani, 60% pengguna selain petani menginginkan aplikasi pemasaran pertanian langsung dari tangan pertama, sedangkan 40% menyatakan tidak harus dari tangan pertama. Hasil data survei setelah hadirnya Agrosiana, petani menyatakan 95% terbantu dan terjawab permintaan dan kebutuhannya. Sedangkan 5% petani masih belum menguasai Agrosiana. Bagi selain petani, 80% pengguna selain petani menyatakan sangat terbantu dengan hadirnya Agrosiana. Dan 20% pengguna selain petani menyatakan masih menginginkan aplikasi yang sudah ada. Berdasarkan hasil survei di lapangan, diperoleh analisis SWOT pada aplikasi Agrosiana ini. Yang pertama, strength. Nah, dalam aplikasi Agrosiana ini terdapat 3 teknologi dalam satu platform yang terbukti dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang pertanian. Yang kedua, weaknesses. Ketika dalam pengembangan aplikasi Agrosiana ini diperlukan biaya yang cukup mahal, dan sementara aplikasi Agrosiana ini hanya dapat digunakan dalam lingkup skala yang kecil. Opportunities, aplikasi Agrosiana ini memiliki ruang yang lebih luas apabila ingin dikembangkan, dan belum ada inovasi serupa 3-in-1 teknologi yang ada di Indonesia. Adapun threats-nya yaitu platform tidak dapat digunakan apabila petani masih memiliki teknologi yang minim. Yang kedua, diproyeksikan di masa mendatang akan ada platform serupa seperti Agrosiana. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, transaksi akan aman karena menggunakan metode blockchain. Yang kedua, permasalahan tengkulak dapat teratasi karena adanya pemantauan data. Yang ketiga, aplikasi Maps pada Agrosiana mampu mencari toko yang terdekat. Yang keempat, ada rekomendasi barang pada Agrosiana mempermudah petani untuk mengetahui barang yang terlaris. Selanjutnya, Agrosiana ini memiliki fitur prediksi berita yang lebih terkini guna mempermudah melakukan strategi pemasaran. Prediksi trend momen ini memberikan hasil yang akurat. Saran yang dapat diberikan yaitu
aplikasi Agrosiana ini dengan fitur forecasting masih perlu pengembangan, dan ke depan aplikasi Agrosiana ini dapat diimplementasikan dalam lingkup yang lebih luas lagi. Sekian.